Ya, baik, mahasiswa, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melarutkan, membuat larutan yang baik dan benar. Untuk itu kita perlukan beberapa instrumen. Di sini ada labu ke 100 ml, ada corong yang kompatibel dengan labunya, ada beker gelas, ada spatula, ada pipet tetes, ada cawan arloji yang sudah ada kristalnya, dan yang terakhir ada botol semprot. Oke, untuk itu pertama kali yang kita lakukan yaitu memindahkan kristal ini ke beker gelas. Oke, dengan bantuan spatula seperti ini. Oke, hindari memberikan aqueous langsung ke dalam sini, tidak disarankan ya. Jadi prosesnya yaitu kita memindahkan perlahan-lahan ini ke beker gelas seperti ini. Setelah itu lanjut, spatula setelah memegang atau tercampur sama kristal, spatula dilarang meletakkan di table di meja, jadi cukup di sini saja seperti ini. Maka di bawah ini akan ada sisa-sisa kristalnya. Untuk itu kita bilas perlahan-lahan seperti ini. Oke, sampai sebagian larut, dan pastikan ujung botol semprot tidak mengenai atau menempel pada cawan arloji. Oke, dirasa sudah cukup, saatnya kita melarutkan. Jadi fungsi beker ini adalah melarutkan kristal ya. Oke, kita larutkan, kita aduk perlahan-lahan. Jika perlu memungkinkan boleh kita tambahkan pelarutnya, aquadesnya. Sama ujung pelarut, ujung botol tidak boleh menyentuh pada spatula atau gesper yang lain. Oke, dirasa sudah larut, maka kita akan memindahkan perlahan-lahan secara kuantitatif dari beker ke labu dengan cara bantuan spatula ini. Nah, seperti ini yang diharapkan. Ketika memindahkan posisinya seperti ini, oke, dengan bantuan spatula menuangnya seperti ini. Oke, jika selesai seperti ini, angkat ke atas seperti ini. Dilarang menuang seperti ini, dilarang sekali, tidak diizinkan. Nah, kenapa? Karena tetesan dari spatula ini memiliki nilai yang tinggi. Oke, seperti ini. Lanjut. Oke, selesai. Nah, kita bisa membilas lagi. Sama ujung botol semprot tidak boleh menempel di beker gelas dan instrumen yang lain. Oke, setelah dianggap sudah kristalnya larut, kita pindahkan lagi seperti ini. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita coba bilas larutan, coba bilas corongnya di sini dengan bantuan kita semprot pakai botol semprot. Tetapi sama juga, ujung nggak boleh menempel di corong ini seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah ini dibilas sudah cukup, diangkat dikit, ditembak di sini, sama juga. Oke, dirasa sudah cukup, maka ini diinginkan boleh. Nah, lanjut. Selanjutnya, bagian ini bisa ditambahkan perlahan-lahan di atas ini dengan bantuan botol semprot seperti ini, ya, lewat dinding boleh sampai mendekati tanda. Oke. Dirasa sudah cukup, kita hentikan boleh. Nah, kemudian kita akan mengelap bagian
di ini bagian yang basah ini. Nah, bagian dalamnya dan bagian luarnya. Untuk bagian dalamnya perlahan-lahan kita pakai bantuan spatula. Oke. Tapi jangan sampai ujung spatula ini menempel di bawah ya. Seperti ini. Kita putar. Saatlah kita masuk ke bagian kritis, yaitu bagian dimana kita harus menempatkan tanda menambahkan tetes pelarut ini sampai batas yang ditentukan. Untuk itu kita perlu bahwasanya tanda ini tidak harus lurus dengan mata kita, tapi tidak boleh seperti ini. Jadi ini tetap ada di meja, tempatnya datar, kita yang menyesuaikan. Nah, seperti ini mahasiswa, kita ambil secukupnya seperti ini. Kemudian dengan bantuan seperti ini kita masukkan perlahan-lahan. Ujung pipet jangan sampai nempel ke dinding ataupun ke larutan yang akan dibuat seperti ini. Oke. Ditambahkan sampai meniskus cekung. Jadi bagian di bawahnya itu di tanda itu ada tepat di meniskus cekungnya. Perlahan-lahan, karena ini sangat kritis, jangan sampai salah. Kalau salah, tentunya kita akan mengulang lagi. Oke, setelah dianggap sudah meniskus cekung sudah lurus, kita tutup pakai wrap atau pakai apa, kemudian bisa kita bantu dengan tangan, kita kocok sampai larut. Oke, ini caranya. Terima kasih.